Uji UKIN PPG Daljab 2023. Perkenalkan, nama saya Alista Loma Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Widya Dharma Klaten. NIM 23080900226. Saya mengajar di SMP Kamandaka Kota Bogor, Jawa Barat. Hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN di kelas 8 dengan materi memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dicek dulu kondisi kelas Ananda. Apakah ada sampah satu aja, coba dilihat. Ada? Tidak ada. Anak-anakku, sebelum memulai
kritis makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, silakan dibacakan nih. Nah, nanti Ananda akan mengetahui apa itu hierarki peraturan perundang-undangan. Anak-anakku tersayang, Ibu akan menyampaikan rencana penilaian pada hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, baik secara individu ataupun kelompok. Jadi meminta Ananda untuk membaca materi bab 3 ini ya, tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda sebelum Ibu terangkan materi ini ya, Ibu akan mengetes kemampuan Ananda melalui Google Form ya. Melalui akhir di sebelum penutupan, Ananda pun akan mengerjakan soal-soal post test. Gambar yang Ibu tayangkan. Suban boleh, setelah Suban Indra, silakan Suban. Dari gambar itu saya menemukan ada pada lalu lintas. Padatan lalu lintas ya. Sudah, tepuk tangan buat Suban. Silakan Indra. Saya melihat ada siswi melanggar peraturan dengan tidak memakai helm. Tepuk tangan buat Indra. Mau menjawab saya? Silakan Risma. Ya, tepuk tangan buat Risma. Siapa lagi yang dapat menganalisis? Ya, Fahmi, silakan Fahmi. Pelajar yang tidak mematuhi tata tertib lalu lintas. Tepuk tangan buat Fahmi. Ibu simpulkan. Jadi ini
hukum tidak tertulis. Itu kan di sekolah. Kalau di sekolah kan banyaknya hukum secara tertulis ya. Kalau di rumah ada hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Misalnya gini, di rumah Risma ada hukum tertulis dari orang tuanya. Di rumahnya itu dibikin suatu peraturan tertulis. Misalnya satu, harus bangun jam 4 pagi. Yang kedua, tidak boleh pulang telat. Pulang harus jam 4 sore. Misalnya gitu ya. Harus ada di rumah jam 4 sore. Nah, itu peraturan tertulis. Peraturan tidak tertulisnya apa? Bebas apanya sayang? Peraturan tidak tertulisnya apa? Secara lisan. Tapi ada ya di rumah masing-masing ya sayang ya. Nah, itu namanya peraturan. Dapat dipahami? Tangan buat tangan dari semua. Selanjutnya tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah yang tertinggi ya. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Perpu atau Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya PP. PP itu peraturan pemerintah. Selanjutnya Perpres. Perpres adalah peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan apa lagi, Cung? Yang tahu saya? Peraturan daerah provinsi. Di bawah peraturan daerah provinsi ada apa lagi? Kabupaten. Silakan, Subhan. Peraturan kabupaten maupun peraturan kota. Ya, tepuk tangan buat untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya yang sudah Ibu tentukan pekan yang lalu ya. Atau mau dibentuk lagi sekarang silakan, atau mau yang pekan yang lalu saja. Yang lama saja silakan ya. Silakan duduk dengan kelompoknya. Anak-anakku, Ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Silakan nanti Ananda kerjakan ya. Sesuai ada petunjuknya juga di sini ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan langsung ke Ibu ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Tulis nama kelompoknya sayang ya. Dianalisis apa yang ada di LKPD. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan perhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ananda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Hasil diskusinya nanti Ananda presentasikan. Dapat dipahami? Tentukan ketua kelompoknya siapa ya. Kemudian ketua kelompok yang membagikan tugas kepada masing-masing anggotanya. Dapat dipahami ya? Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa sayang? Nah, kelompok 2 Michelle. Kelompok Arin. Silakan mungkin siapa Arin? Silakan. Ya voting ya. Kelompok sayang boleh lihat internet. Silakan ya. Boleh lihat buku paket ataupun LKS Ananda. Silakan. Didiskusikan kerjasama. Ibu nilai kearifan Ananda ketika kerja kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan? Ditulis apa yang ya. Silakan. Analisis ketua kelompok. Ya, dibagi-bagikan. Ya.
Hanya dapat itu yang mau kau kenal. Silakan ketua ASUS dipandu ya, dibimbing juga diarahkan dari persatuan. Oke. Itu dia memang gak punya SIM kayak grafis. Ayo dinyalain lagi. Yang pada ketahui dari kejadian tersebut ini kalau jelas ya, satu kebakaran, dua mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, penyebabnya yang dari divisi kita itu korsleting listrik, bocoran gas dan pembakaran sampah yang merembet. Tiga, apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar agar kejadian tersebut tidak terulang? Selalu mengecek keamanan kabel, mengecek selang gas atau regulator gas, dan melihat situasi lingkungan. Bagus. Boleh ditambah-tambahkan lagi ya sayang ya. Ayo semangat. Kalian. Siap-siap presentasi ya. Baiklah anak-anakku, karena Ananda semuanya sudah selesai, kita mulai presentasi kelompoknya ya. Ibu mulai dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Tepuk tangan dong pastinya. Sebenarnya untuk presentasi duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil saya sebagai saya Tiara Bonekri Anak-anakku, presentasi kelompok 6 sudah selesai, alhamdulillah ya. Dengan tugasnya, dengan singkat, padat, berisi, mereka sudah paparkan semua. Sekarang silahkan, barangkali ada tambahan, ada sanggahan dari kelompok Ananda, dipersilahkan. Dari kelompok mana? Silahkan, kelompok 1 dari Suban ya, silahkan. Saya ingin menambahkan fungsi hukum bagi masyarakat. Fungsi hukum bagi masyarakat untuk sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan, sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan balik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Betul sekali. Terima kasih kelompok 1 Suban, tambahan untuk kelompok 6 ya sayang, ditambahkan nanti di lembar jawaban
setelah diperbaiki. Paham ya saya? Tepuk tangan untuk Subhan dan kelompoknya. So, 4 tadi minta untuk kami kedua ya Bu. Dan silakan sekarang kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah Nurul Sekolah sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Rizna Ginian sebagai anggota. Kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sehingga kesejahteraan terus meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami. Ya, silakan. Dari kelompok ini, Sebagai anggota. Saya Muhammad Nazir Fadilah sebagai anggota. saya memakai teknologi sebagai anggota. Apa yang kalian ketahui dari kejadian tersebut? Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menanggapi, menyanggah ataupun menambahkan. Silakan dari kelompok 2. Terjadi penyerahan di berbagai wilayah dan terutama terjadi sekali. Oke, terima kasih Ari. Tepuk tangan buat Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarno Dali dari kelompok 1. Saya Saputra sebagai anggota. sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena satu Pancasila lebih listrik, kebakaran gas, pembakaran dan lain-lain. Terima kasih sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan barangkali ada. Ya, kelompoknya Indra ya, kelompok 2, 3. Ya, silakan. Berapa? Ya. Suaranya kecil jadi kurang terdengar ya. Padahal hasil analisisnya begitu banyak dan komplit ya. Tepuk tangan dong buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kalian lakukan sebagai pelajar agar kejadian tersebut tidak terjadi? Laporkan kepada guru, memberitahu kepada orang tuanya. Jika berangkat atau pulang sekolah, sebaiknya kita jalan kaki saja atau menaiki angkutan umum. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Bisa saja menimbulkan kecelakaan dan presentasi dari kami. Silakan anak-anakku untuk menanggapi, menyanggah ataupun menambahkan hasil dari presentasi kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok mana? Silakan Habibah. Menurut saya, walaupun mereka memakai helm, tapi mereka masih di bawah umur dan mereka telah melanggar peraturan lalu lintas. Ya, betul. Sehingga betul tadi kata kelompoknya Tri,
bahwa mereka sebaiknya disarankan untuk memakai menaiki kendaraan angkutan saja, angkutan umum ya, dibanding membawa motor sendiri. Tepuk tangan buat Habibah. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3 ya. Alhamdulillah presentasi dari semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semua presentasi dan hasilnya luar biasa. Ibu mau bertanya dulu, hikmah apa yang bisa Ananda ambil setelah mempelajari materi makna peraturan perundang-undangan di Indonesia? Tuh. Oh ya, silakan Pak Ketua Kelas. Kita dapat mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian siapa selain Suban? Oh, bisa diambil hikmahnya ya, tidak ada yang kabur lewat pintu belakang. Kemudian harus hadir tempat Pak. Tepuk tangan buat hadir. Siapa lagi sayang? Silakan Dimas. Ya Dimas. Memahami tata tertib peraturan lalu lintas. Dan apa yang dirasakan selama pembelajaran PPKM? Ya silakan Pak. Dapat mengetahui bahwa membayar pajak itu hukumnya wajib. Membayar pajak itu hukumnya wajib. Kemudian yang Bibah rasakan selama proses pembelajaran, alhamdulillah. Saudara lain Bibah, anaknya semua bahagia nggak belajar PKN? Luar biasa. Baiklah anak-anakku, ibu sangat mengapresiasi ya ketika Ananda tadi kerja kelompok itu Ananda betul-betul kerja kelompok ya sesuai dengan arahan dari ibu, arahan dari ketua kelompoknya masing-masing, dan Ananda semuanya aktif dalam kerja kelompok. Siapa kelompok 1 ketuanya? Oh iya, Suban, silakan Suban. Dibagi-bagi kelompoknya ya. Kelompok 2 siapa? Saya. Ya, ketuanya saja. Siapa kelompok 3 ketuanya? Sinindra. Dibagi-bagi kelompoknya ya. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 silakan ke depan saya. Kelompok 5 silakan Fahmi. Kelompok 5. Kelompok 6 ya silakan Mimin. Kelompok 6 Tiara. Ada yang belum dipahami oleh Ananda terkait materi? Silakan. Insya Allah paham. Alhamdulillah luar biasa. Baiklah anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, anak-anak ibu kelas 8. Sekarang ibu akan mengadakan post-test. Tadi kan di awal pembelajaran Ananda sudah melaksanakan pretest. Sekarang post-test, silakan Ananda kerjakan. Hanya 10 soal saja melalui Google Form ya, untuk mengukur seberapa paham Ananda terkait dengan materi. Ya sayang ya, tolong dikerjakan di Google Form-nya sekarang. Anak-anakku, insya Allah pekan depan Ananda akan melakukan tugas proyek ya, membuat peraturan perundang-undangan di sekolah, tata tertib sekolah ya, tata tertib di sekolah. Jadi Ananda langsung mempraktekkan hasil dari analisis Ananda hari ini, kemudian dipraktekkan dengan proyek pekan depan. Dapat dipahami ya? Aku untuk materi pembelajaran